Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, kita masuk ke pembahasan baru yaitu Laravel with Bitstream. Sebelum itu kita mengenal dulu apa itu Laravel. Nah, Laravel itu merupakan framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang bisa digunakan untuk membantu proses pengembangan sebuah website agar lebih maksimal. Dengan menggunakan Laravel ini, website yang dihasilkan akan lebih dinamis. Kehadiran Laravel ini menjadi bahasa pemrograman PHP menjadi lebih powerful. Perlu kita ketahui bahwa kehadiran framework ini selalu menghadirkan fitur-fitur terbaru dibandingkan framework lainnya. Nah, untuk framework Laravel ini menggunakan struktur MVC atau model fit control. Nah, MVC ini merupakan model aplikasi yang memisahkan antara data dan tampilan berdasarkan komponen aplikasi. Dengan adanya model MVC, pengguna Laravel itu menjadi lebih mudah dalam mempelajari Laravel, serta menjadikan proses pembuatan aplikasi ini berbasis website menjadi lebih cepat. Nah, Laravel itu juga menyediakan fitur bawaan yang lengkap, yang salah satunya adalah fitur autentikasi, yang dimana framework yang satu ini cenderung lebih berfokus pada level end user, di mana framework ini memiliki keunggulan pada kesederhanaannya, baik dalam sisi penulisan, kode, maupun tampilannya. Meskipun demikian, framework Laravel tetap dapat digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website dengan fitur yang lengkap. Nah, fungsi dari Laravel. Untuk Laravel itu fungsinya yaitu sebagai framework yang memiliki fitur yang lengkap, yang dimana Laravel ini berfungsi untuk membantu proses pembuatan website menjadi lebih maksimal, dan itu dengan adanya Laravel ini, perusahaan juga akan menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan website. Kelebihan dari Laravel. Yang pertama ada template-nya yang ringan, yang dimana uh, yang mana kelebihan ini developer menjadi terbantu dalam membuat website yang lebih powerful. Template yang disediakan juga bisa di-custom dengan model tampilan yang bisa kita inginkan. Yang sehingga pengembang akan terbantu dari sisi efisiensi waktu pembuatannya. Terus yang kedua itu library yang lengkap, yang dimana Laravel ini menyediakan banyak library yang dapat digunakan secara gratis. Hal ini tentu akan sangat membantu proses dalam pembuatan website. Terlebih jika website yang dibuat adalah website dengan fitur yang kompleks. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan model MVC, yang dimana MVC ini merupakan salah satu fitur yang juga sangat membantu pada saat pengembangan website. Dengan begitu, website yang dihasilkan memiliki file yang tersusun dengan rapi. Hal ini akan mempermudah proses pengembangan website tersebut. Terus ada keempat yaitu tool artisan, yang dimana tool artisan merupakan salah satu keunggulan Laravel yang disukai penggunanya. Tool ini berfungsi agar website yang sedang dikembangkan dapat berinteraksi dengan framework lainnya dengan bantuan command line. Dengan adanya tool ini, membuat para pengembang menjadi lebih mudah dalam melakukan kegiatan antar framework tanpa hambatan. Dan yang terakhir ada modul yang bersifat individu dan independen. Terdapat banyak modul library yang dapat digunakan dan bersifat individu. Selain itu, ada juga yang bersifat independen. Dan dengan adanya modul-modul ini, kemudian membuat aplikasi yang dihasilkan lebih powerful. Nah, selanjutnya kita lihat dari segi fitur-fitur yang ada pada Laravel. Yang pertama adalah authentication, yang dimana fungsi ini merupakan fitur ini merupakan fitur yang dapat kamu gunakan yang untuk membuat website dengan autentikasi. Nah, kita tidak perlu menulis kode dari awal untuk menambahkan fitur autentikasi di websitenya. Terus ada testing dan debugging, di mana di Laravel ini sudah disediakan fitur untuk testing dan debuggingnya dalam sebuah website.
Nah, terus yang ketiga ada routing, yang dimana routing ini dapat membuat yang aplikasi dengan lebih mudah, yang dimana framework ini semua request yang akan dipetakan itu dapat dibantu dengan bantuan root. Nah, kita dapat memberikan nama root, mengelompokkannya, memfilter routing yang ada sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada Blade Template Engine, yang dimana framework ini dilengkapi dengan fitur Blade yang dapat digunakan untuk mendesain layout yang konsisten. Lalu yang terakhir ada Composer, yang dimana Composer ini membantu dalam menyempurnakan dan mengingatkan proses pengembangan website serta mempermudah proses update-nya. Nah, selanjutnya kita lanjut mengetahui apa itu Laravel Jetstream. Nah, apa itu Laravel Jetstream? Laravel Jetstream itu merupakan kit awal dari aplikasi yang dirancang dengan indah untuk Laravel dan memberikan titik awal sempurna untuk aplikasi Laravel berikutnya. Jetstream ini menyediakan implementasi untuk login aplikasi, pendaftaran, verifikasi email, autentikasi dua faktor, manajemen sesi, API dengan Laravel Sanctum, dan fitur manajer tim opsional. Untuk fitur pada Jetstream ada beberapa yang disebutkan sebelumnya, yaitu terdapat register, login, email verification, factor authentication, session management, API support via Laravel Sanctum, dan optional team management. Untuk stack yang disediakan pada Laravel Jetstream yaitu Liveware dan Blade, yang dimana Laravel Liveware ini merupakan library yang digunakan untuk membuat modern, reaktif, dan tampilan dinamis menggunakan template engine Blade, yang dimana ini merupakan pilihan yang bagus jika ingin membuat aplikasi dengan modern dan reaktif tanpa harus belajar JavaScript seperti Vue.js dan React.js. Terus kedua adalah stack inertia dengan Vue.js, yang dimana dengan Vue, yang dimana Jetstream ini menggunakan inertia yang mana akan menggunakan template engine berbasis Vue komponen. Nah, inertia ini merupakan library yang sangat kecil dan memungkinkan untuk merender sebuah komponen Vue secara tunggal dari backend. Nah, dengan inertia kita dapat membuat aplikasi menggunakan template berbasis Vue tanpa harus mengkonfigurasi dari Vue router. Nah, jadi kita dapat menggunakan root standar dari Laravel untuk memanggil komponen tersebut. Nah, inertia merupakan pilihan yang baik jika nyaman dalam menggunakan template berbasis Vue untuk mengembangkan aplikasi di Laravel. Kita lanjut, kita mencoba bagaimana cara menginstal Laravel dan Laravel Jetstream. Sebelum melakukan instalasi framework Laravel, kita harus menginstal Composer terlebih dahulu. Yang mana Composer itu berfungsi untuk menghubungkan project aplikasi dengan library yang menyimpan library PHP yang digunakan dari Composer tersebut. Nah, bisa kita lihat, kita coba buka website dari komposernya. Nah, kita dapat melakukan download komposer ini melalui sini, di download. Nah, untuk downloadnya kita bisa klik komposer setup ini. Setelah itu nanti untuk Windows kita dapat langsung menginstalnya seperti biasa. Selanjutnya
Bila ingin cek apakah komposernya telah terinstall atau belum, kita bisa lihat pada uh, terminal kita. Nah, kita cek terlebih dahulu. Kita coba cek komposer. Kompos. Nah, bisa dilihat untuk komposer yang diinstal di sini adalah merupakan versi 2.6.5 yang dimana apabila telah tampilannya seperti ini berarti komposer kita telah berhasil kita install. Nah, selanjutnya kita lihat untuk dokumentasi instalasi Laravel. Nah, bisa kita lihat pada website untuk Laravel kita buka uh, langsung pada Laravel documentation. Oh ya, kita buka di Getting Started-nya, kita lihat di instalasi. Nah, untuk instalasinya kita bisa lihat di sini Getting Laravel Project yang dimana kita pastikan di sini telah diminta sebelumnya untuk memiliki memiliki PHP dan Composer. Nah, yang telah terinstall. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sini. Kita akan copy Composer apanya? Kita copy perintah ini. Kemudian kita simpan pada folder htdocs yang ada pada SAM. Nah, selanjutnya kita klik uh, apabila ingin menggunakan terminal lain juga bisa, namun kali ini saya uh, menggunakan terminal melalui Gitbus. Nah, selanjutnya kita pastikan yang telah kita kopikan sebelumnya. Nah, di sini dilihat dapat terus ada komposer kita menginstal menggunakan komposer terus kita create project menggunakan Laravel. Nah, untuk ini example app kita dapat menggunakan nama lain yang kita inginkan. Misalnya karena kita ingin belajar Laravel dengan install Laravel dengan Jetstream, kita dapat bikin foldernya seperti ini. Nah, setelah itu kita tunggu. Uh, Nah, seperti dilihat, apabila tampilannya telah seperti ini, maka install Laravel kita telah berhasil. Selanjutnya, uh, kita coba masuk ke VS Code-nya. Nah, bisa dilihat tampilan pada VS Code-nya bahwa nah pada folder Laravel Jetstream ini terdapat beberapa file dan folder yang disediakan pada Laravel yang diinstal menggunakan Laravel. Nah, selanjutnya kita dapat mengubah file di NVIDIA untuk untuk membuat database-nya. Nah, dan di sini sebenarnya bisa custom yang lainnya.
Dan untuk kali ini kita ganti nama database-nya di sini. Kita coba kita samakan aja atau kita bikin uh, nama database-nya yaitu JetStream. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk migrate kita buka terminalnya di sini. Nah, yang dimana kita akan migrate uh, migrate yang telah diinstal kita migrate yang ada pada migrasi ini. Nah, yang dimana di migrasi ini berisi beberapa tabel yang disediakan oleh Laravel. Nah, seperti ini ada create user table, terus ada create password, reset token table, terus ada create jobs table dan personal answer. Nah, selanjutnya sebelum itu kita uh, buka dulu SAM-nya agar kita dapat uh, migrate file-file migrasi yang ada pada Laravel. Nah, kita klik start action pada Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya ya selanjutnya kita bisa migrasi menggunakan PHP Artisan. Nah, bisa kita klik di sini PHP di sini kita ketik PHP Artisan migrate. Kita coba migrate. Nah, di sini bisa dilihat bahwa database JStream belum tersedia pada MySQL. Nah, selanjutnya apakah kita ingin membuatnya? Kita bikin yes. Nah, bisa dilihat uh, di sini bahwa kita berhasil melakukan migrasi keempat tabel ini. Selanjutnya kita coba buka pada browser dengan cara menjalankan server PHP Artisan. Nah, kita coba ketik sini PHP Artisan serve untuk menjalankannya. Lalu kita klik atau copy link ini pada browser. Coba klik. Nah, bisa dilihat untuk tampilan dari browsernya bahwa Laravel kita berhasil diinstal. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Laravel yang dimana pada Laravel ini untuk tampilan awal Laravel ini hanya menyediakan beberapa fitur yang tersedia pada Laravel seperti dokumentasi, Laraclass, Laravel News, dan Fiber Ecosystem. Nah, selanjutnya bila ingin menggunakan JetStream, kita menginstal terlebih dahulu Laravel JetStream. Nah, kita buka dokumentasi pada Laravelnya. Nah, kita buka di package.
lalu kita cari Jetstream. Nah, lalu, maka kita langsung diarahkan ke dokumentasi dari Laravel Jetstream. Nah, kita lanjut buka dokumentasi untuk instalasi dari Laravel Jetstream-nya. Nah, bisa dilihat kita menginstal Jetstream dengan mengikuti perintah berikut, yang dimana untuk yang pertama kita telah melakukan instalasi dari Laravel, terus dan juga kita telah menggunakan folder dari yang telah kita buat. Selanjutnya kita lanjut ke uh, menginstal Composer Require Laravel Jetstream. Nah, kita bisa menginstalnya melalui Git Bash sebelumnya atau terminal yang kita gunakan. Nah, kita coba buka VS Code kita kembali. Kita menjalankan instalasi dari Laravel Jetstream. Nah, di sini karena kita bila ingin menghentikan servernya, kita dapat klik Ctrl C. Namun bila ingin uh, menjalankan servernya, kita nggak apa-apa, dan kita dapat menambahkan terminalnya di sini dengan klik tombol tambah ini. Lalu kita buka terminal selanjutnya. Nah, kita lanjut menginstalnya dengan HP Artisan. Bukan, kita harus menginstal Laravel Jetstream dengan Composer. Here Laravel Jetstream. Kita coba mulai. Kita coba install. Bisa dilihat bahwa untuk Jetstream-nya telah berhasil untuk diinstal. Nah, selanjutnya kita lihat lagi pada dokumentasinya. Nah, untuk menginstal Jetstream, nah kita dapat menggunakan salah satu di antara dua ini package. Yang pertama ada Liveware dan juga Inertia. Nah, untuk yang kita gunakan kali ini menggunakan package Liveware. Nah, caranya kita kembali lagi ke VS Code, lalu kita jalankan php artisan Jetstream install. Nah, Jetstream .2 install. Lalu kita menginstal dengan package live. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat pada migrasinya terdapat ada migrasi tambahan di sini, yang dimana terdapat session pada migrasi. Kita tunggu
instalasinya. Oke. Nah, kita telah berhasil untuk menginstal Jetstream-nya menggunakan Livewire. Nah, selanjutnya kita coba migrasi kembali menggunakan PHP Artisan. Oh ya, di sini ada dua ya. Di sini menambah ada tambahan satu lagi migrate-nya, yaitu menambah kolom pada two factor kolom pada WShare dan juga session. Nah, kita telah migrate, telah melakukan migrasi. Selanjutnya kita coba lihat pada browser untuk tampilan Laravel kita. Kita coba refresh. Nah, di sini ada perubahan pada saat menginstal Laravel Jetstream, yang mana secara default untuk Laravel Jetstream itu menggunakan tema uh, default. Selanjutnya di sini ada fitur tambahan di sini ada login dan register. Nah, kita coba input, kita coba daftar di sini. Nah, kita bisa menggunakan fitur register. Nah, kita bisa input namanya. Untuk kali ini kita bikin buat yang kita inginkan. Misalnya in. Untuk passwordnya kita coba samakan aja dengan yang di atas dan confirmnya. Kita bikin namanya admin semuanya di sini. Kita coba register. Nah, pada Jetstream itu telah bikin autentikatornya bahwa untuk persyaratan passwordnya harus menggunakan 8 karakter. Nah, kita coba lagi. Kita tambahkan menjadi 8 karakter. Coba register. Nah, jika sudah, kita akan langsung diarahkan ke tampilan dashboard. Nah, bisa dilihat untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Yang dimana untuk tampilan dashboardnya terdapat di sini ada tampilan dari user, yang dimana untuk sini hanya disediakan tampilan profile dan logout. Nah, untuk profile kita coba lihat sini. Untuk profile pada default Jetstream-nya itu yang disediakan adalah profile information, update, two factor authenticator,
dan ada processation dan delete. Nah, di sini kita dapat melakukan mengub apa mengedit tampilan profil kita di sini. Terus kita dapat melakukan update password yang dimana kita dapat menggunakannya secara langsung apabila dalam menggunakan uh, Jetstream ini. Nah, kita coba. Nah, untuk lainnya kita biarkan, kita coba save. Nah, maka untuk nama browsernya, nama usernya telah diganti, berarti untuk uh, CRUD-nya telah berhasil digunakan gitu. Nah, bila ingin membuat website, kita dapat mengcustom uh, pada folder kita di sini. Kita kembali lagi ke VS Code. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan dapat membuat mengcustom dashboard dengan template yang disediakan. Nah, misalnya seperti admin LTE atau Metronic. Nah, kita coba menggunakan template Metronic yang dimana sini saya telah memiliki file Metronic yang disediakan secara pada GitHub. Nah, bila ingin menggunakan Metronic yang disediakan pada GitHub, kita dapat membuka pada GitHub. Kita kembali lagi ke browser. Kita coba buat GitHub. Nah, kita coba buka Metronic. Nah, di sini yang di sini untuk template Metronic adminnya dapat kita gunakan. Nah, di sini disediakan beberapa tampilan yang dapat digunakan seperti Angular, Design, HTML, Laravel, React, dan Vue. Yang selanjutnya kita coba gunakan Metronic yang disediakan pada GitHub. Kita coba kita coba clone. Kita coba clone dari folder Metronic yang ada di GitHub. Kita paste. Oh iya, sebelum itu kita untuk clone-nya kita menggunakan git clone.
Lalu kita paste link yang telah kita copy sebelumnya, lalu kita enter. Nah, kita udah berhasil clone dari GitHub. Selanjutnya kita coba buka pada folder tersebut. Nah, kita langsung buka adminnya di sini. Nah, untuk kali ini kita coba menggunakan template yang ada pada HTML. Lalu kita klik them, terus di sini ada beberapa pilihan untuk tampilan dashboard. Nah, selanjutnya kita coba gunakan yang demo 1, terus kita buka disk, lalu kita akan mengcopy aset ini kita kopikan yang folder yang ada pada aset yang dimana akan kita gunakan pada public. Nah, kita copy aset, klik atau dengan klik C, lalu kita buka file Laravel yang telah kita install sebelumnya, terus kita paste pada folder public, paste. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke VS Code. Nah, kita coba lihat di folder public sini. Nah, bisa dilihat di sini telah terdapat folder aset. Selanjutnya kita kembali lagi pada file manager kita. Oke. Kita buka yang tadi gitu. Nah, di sini ada terdapat file HTML yang pertama ada index dan landing. Nah, nanti kita akan menggunakan kedua file tersebut yang ini yang pada index ini merupakan tampilan dari dashboard dan juga di landingnya merupakan untuk tampilan landing page. Nah, kita coba kita simpan aja untuk kedua file ini pada public. Dan nantinya
Eee, ini hanya untuk sementara, apa, disimpan pada, ya hanya sementara pada publik, yang nantinya akan kita hapus filenya. Oh, di sini. Nah, selanjutnya kita coba lagi, buka, VS Code. Oke. Nah, kita coba, jalankan, untuk tampilan indeksnya dan tampilan landing. Kita coba mulai dulu, lihat tampilan landingnya. Nah, di sini, udah bisa dilihat untuk tampilan dari, tampilan landingnya dari, file, apa, landing dari HTML. Nah, kita akan mengkopikan. Nah, setelah kita copy, eh, setelah kita copy, pada publik, nah untuk, kita akan, mengcopy semua kode yang ada di landing dan index itu, yang, kita gunakan pada, eh, pa- eh, eh, pada tampilan view-nya. Nah, di sini ada bisa dilihat untuk pada view, ya di sini ada beberapa fitur, ada API, out component dan lain-lainnya. Nah, kita akan mengcustom untuk tampilan, welcome dan pada dashboard. Nah, untuk kita coba dulu mengubah tampilan pada, eh, welcome. Kita kopikan saja yang ini. Eh, Nah, untuk, welcoming ini kita, uh, uh, ka- eh, kita coba kita copy, semua yang ada di. Oh ya, sebelum itu kita kopikan saja untuk, bagian head dan, untuk bagian headnya. Terus kita pindahkan ke sini, pada file, complete. Lalu, eh dan juga, pada kita buka page, pada bagian footer. Nah, ini kita copy bagian footernya. Oke. Nah, kita akan mengubah, sedikit, di sini pada bagian ini. Kita tambah, kita ubah di sini dulu. Untuk, bagian scriptnya udah, terus kita lanjut pada bagian CSS-nya.
Oke, kita udah selesai mengubah mengcustom sedikit untuk pada asetnya. Selanjutnya kita buka lagi pada landing. Kita akan mengcopy beberapa nah, kita akan mengcopy pada bagian bodinya. Oke, kita udah selesai mengcopy semua pada pada landing page. Lalu kita tutup saja terlebih dahulu. Lalu kita juga kita coba jalankan untuk di sini. Nah, selanjutnya kita coba refresh kembali pada browser. Oke, kita coba balik lagi ke landing page. Nah, bisa dilihat ini kita telah berhasil mengubah tampilan dari landing page pada Laravel. Nah, yang dimana di sini kita bisa custom sesuai kita inginkan. Nah, untuk kali ini kita biarkan terlebih dahulu. Kita coba masuk ke uh, LinkedIn agar dapat berfungsi secara normal. Nah, kita coba buka pada VS Code-nya kembali. Oke. Nah, selanjutnya sebelum itu kita akan mencoba mengubah apa uh, akan memindahkan beberapa yang ada di sini seperti uh, navbar kita gunakan daripada folder yang terpisah. Oke, kita copy bagian headernya di sini. Lalu kita menambahkan view dengan cara seperti ini. Artisan make view. Kita akan menggunakan komponen aja, komponen. Oke. Nah, untuk komponen lainnya kita dapat menambahkan seperti ini, yang dimana sini kita menggunakan perintah PHP Artisan, terus kita ingin membuat komponen, lalu kita akan menyimpan komponen tersebut pada
uh, apa folder folder main dengan nama header. Nah, kita coba uh, buka komponennya di sini pada folder ini. Di sini bisa dilihat kita telah menggunakan uh, fol berhasil membuat folder main dan juga telah berhasil membuat file header. Lalu kita paste yang telah kita copy sebelumnya, lalu simpan. Nah, selanjutnya pada uh, view welcome kita ubah, ganti uh, bagian header ini kita akan kita gunakan komponen dengan format yang disediakan pada Laravel seperti ini. Main header slash. Nah, kini bisa dilihat bila kita arahkan kursornya ke sini, kita dapat lihat bahwa ini dapat koneksi dapat kita hubungkan. Nah, dapat kita gunakan. Nah, uh, seperti ini. Nah, kita diarahkan ke file header. Nah, kita tutup aja. Lalu kita coba refresh kembali apakah masih dapat berfungsi dengan baik. Nah, berarti kita berhasil menggunakannya komponen tersebut. Lalu kita ubah pada headernya. Nah, kita akan mengubah tombol pada sign in-nya agar agar kita dapat sign in menggunakan tombol tersebut. Kita coba cari. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, kita akan mengubah linknya di sini dengan menggunakan rows. Kita coba lihat pada view HTML yang sebelumnya. Kita coba lihat. Nah, ini. Kita kopikan aja link pada ini. Yang login. Kita paste. Oke. Kita header. Nah, kita ubah linknya ke sini. Kita arahkan ke root login. Nah, kita coba lagi refresh. Nah, kita coba lihat. Habis di sini bisa dilihat bahwa linknya telah terhubung. Kita coba klik. Nah, di sini kita telah berhasil masuk ke dashboard. Nah, selanjutnya kita kembali lagi. Nah, kita akan mencoba mengubah untuk tampilan tombolnya bahwa apabila telah login maka untuk tampilan tombolnya akan berubah sesuai dengan sesuai dengan nama usernya. Nah, kita coba kembali lagi ke sini. Kita lihat pada welcome yang dimana di sini menggunakan fungsi if. Kita akan menggunakan fungsi tersebut. Nah, if atau kita kopikan saja.
else. Kita coba else. Nah, oke. Nah, di sini oke. Nah, di sini bisa dilihat untuk fungsinya menggunakan F yang dimana jika jika loginnya berhasil maka akan diarahkan ke akan melakukan autentikasi yang dimana disesuaikan autentikasinya apakah berhasil maka akan diarahkan ke dashboard jika autentikasinya tidak berhasil maka diarahkan ke login. Nah, kita lihat kembali pada browser. Kita coba refresh apakah untuk tombol sign in telah berubah atau belum. Nah, bisa dilihat bahwa apabila telah login maka akan berubah tampilannya jadi tombolnya jadi tombol dashboard. Nah, kita coba ubah lagi pada di sini pada Trimetronic kita ubah menjadi tombol register. Kita kembali lagi ke VS Code. Ini sudah cukup. Kita kembali lagi ke folder welcome. Nah, uh, oh ya, di sini ada sedikit perubahan. Kita coba edit lagi. Oh ya, di sini seharusnya uh, oke. Ternyata saya mengkopikan sampai ke landing hero. Nah, kita pindahkan lagi beberapa ke folder welcome. Kita akan mengambil ya di sini sampai sini aja. Kita pindahkan yang ini.
kita pindahkan yang ini, kembalikan ke tempat seharusnya. Nah, untuk yang ini kita pindahkan lagi ke sini. Kita coba apakah berhasil. Nah, kita ubah oke, dan selanjutnya, nah kita ubah di sini. Kita akan jadikan tombol ini jadi tombol register. Dimana kita ambil dari file yang sebelumnya, kita kopikan pada ambil root yang ini, lalu kita gantikan timpa ke link ini. Oke. Dan juga ini kita ubah. Oke, kita biarkan aja dulu. Nah, kita coba ke VS Code-nya apakah berhasil. Ke landing page-nya. Kita coba buka lagi, kita refresh. Nah, kita arahkan ke sini. Nah, maka bisa dilihat di sudut bahwa ini adalah terhubung. Kita coba klik. Maka, oh ya, dikarenakan sebelumnya kita udah login, kita akan coba keluar terlebih dahulu. Kita ambil logout. Kita coba try. Nah, maka akan diarahkan ke halaman register. Nah, berarti ini telah berhasil. Nah, jika ingin mengcustomnya, kita dapat mengeditnya pada view. Nah, namun untuk kali ini kita biarkan aja terlebih dahulu. Kita coba kembali lagi. Nah, kita akan coba sign in. Oke. Untuk selanjutnya kita coba mengubah tampilan nah, dan kita sudah berhasil login ke dashboardnya Laravel Jetstream. Nah, teman-teman dapat mengubah tampilan dari dashboardnya pada view dashboardnya. Sesuai yang diinginkan. Nah, namun kita coba terlebih dahulu untuk mengubah tampilan dashboardnya. Nah, di sini kita kembali lagi ke VS Code. Oke. Nah, kita tutup di welcome-nya. Kita ganti pada bagian dashboard. Kita copy, kita duplicate aja. Lalu kita ubah mengubah tampilan pada layout. Nah, di sini kita akan membuat layout tampilan dari dashboard. Kita bikin view-nya di sini.
Make view dashboard yang, agar oh iya, oh bukan, kita bikinnya pada folder layout. Uh, Hasil nah, kenapa membuat layout dashboardnya di sini agar kita dapat menggunakan uh, template-nya tanpa harus dapat menggunakan dashboardnya tanpa mengubah template dari dashboard itu sendiri. Nah, misalnya seperti ini. Kita kembali lagi ke VS Code. Kita kembali lagi ke browsernya. Nah, oke. Misalnya seperti ini. Nah, yang ini merupakan bagian header. Uh, yang dimana kalau jika biasanya pada HTML itu kita akan membuatnya secara keseluruhan. Namun kita tidak mungkin untuk menggunakan uh, membuat secara keseluruhan pada tiap file kita. Nah, dengan membuat komponen yang terpisah, kita dapat menggunakan uh, komponen tersebut secara berulang tanpa harus membuat dari awal gitu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi, kita membuat kita mengubah tampilan atau template dari dashboardnya. Oke, nah kita coba buka dashboard, lalu kita akan membuat beberapa komponen pada dashboard. Nah, di sini kita bikin folder dashboard. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu pada uh, file index yang dimana ini cukup banyak yang nah, kita akan mengambil beberapa pada indeks yang kita copy terlebih dahulu untuk bagian atasnya sampai hit, lalu kita masuk ke dashboard dan juga pada footernya. Oke, ya, kita mulai ambil aja di sini. Oh, bukan ambil. Sampai bawah.
Oke, kita buat seperti tadi, eh, ke arah kita bikin kurung kurawal URL dan terakhir seperti ini. Oh, oke, dan selesai. Lalu kita copy beberapa pada bagian tadinya. Kopikan template-nya dari sini. Lalu kita ambil aside, biarkan dulu. Header. Kita akan mengcopy semua dari atas sampai root di bawah ini. Copy. Lalu kita copy bagian ini, ada beberapa yang ngambil kita yang perlunya aja. Lalu kita ambil scroll top. Oke. Nah, selanjutnya kita akan uh, beberapa ke komponen seperti aside, uh, header, uh, oke, kita uh,
Ambil yang esek dulu. Kita bikin sepertinya ada masalah. Lalu kita coba buka komponen dashboard. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu kita dapat mengubah untuk mengubah menu-menu yang diperlukan aja, misalnya untuk sementara seperti ini dulu. Nanti akan kita kembali lagi ke dashboard. Untuk asetnya kita hapus, kita gunakan komponennya. Sambil nunggu kita membuat komponen lainnya pada dashboard. Here. Ini kita hapus saja. Coba kita lihat pada oke. Oke, kita sudah membuat komponen header. Lalu kita pindahkan headernya. Oke. Kita pindahkan.
Eh, kita sudah lalu kita ubah konten kita eh, kita pindah ke dashboard. Kita buka. Hmm. Itu nah kita akan oh deal. Kita apa lagi pindah lalu untuk template template kita nah untuk soalnya kita ubah di sini. Nah, kita template udah selesai. eh, Selesai.
karena kita uh, meng yang menggunakan maka tampilkan buat untuk oh kita oh ya apa kita bikin konten biasanya pada konten apabila session lebih uh, menggunakan lebih
Kita, di sini, eee, eee, dulu, kita berhasil, kita berhasil mengubah ke eee, kita akan, eee, ubah kita, eee kita gunakan, apa, tombol start dan kita akan menggunakan setting atau my agar, kita dapat, kan hal ini eee, ke dashboard-nya. Yang untuk sementara kita menggunakan, dashboard dari gadget dan juga kita, kan, oh, kita dapat keluar dari akun, untuk, apa, itu terdapat folder. Kita akan mengubah folder, hanya mengambil menu pada folder, akan gunakan file, ah, tab,
Untuk sign out kita perlu mengapa atau kita apakah sudah diarahkan kita ini sudah berhasil ya teman. Kita coba arahkan landing kita gunakan landing page ke landing nah kita lagi ke kita lihat kita coba dahulu uh, ini sudah berhasil ke tampilan profile. Untuk kita dapat mengcustomnya sendiri yang kita ingin kita ingin. Selanjutnya kita kembali lagi ke dashboard. Selanjutnya kita ke kita coba gunakan tombol yang di sekitar, yaitu dapat arahkan ke landing page kita yang telah kita buat sebelum kita kembali ke VS-nya. Kita coba lihat di site akan menggunakan beberapa menu.
ubah 5 ke ke kan ubah nah, kita udah mengubah dan coba page akan diarahkan ke landing page. Saat kita udah berhasil mengubah tampilan kita akan ke dashboard membuat website menggunakan Jet yang kan kita coba lagi ke dashboard. Kita udah berhasil. Nah, mungkin itu aja dari saya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi